Salam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih-Nya yang besar dalam hidup kita, telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, terima kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah di kategori seksi pelayanan perempuan ini. Walaupun kita beribadah di rumah, kita beribadah secara virtual, namun tidak mengurangi rasa kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 1. Percayakan sampai ini. Marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan kita di tengah kita saat teduh. Ibu-ibu dimohon berdiri. Kita akan menghabiskan ibadah kita dengan khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita sambut khotum dan salam tadi dengan menyanyi dari PKJ nomor 4 ayat yang pertama hingga dan kedua. PKJ nomor 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa pengampunan dosa dan doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang menyertai dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami dalam ibadah seksi pelayanan perempuan ini. Walaupun kami Tuhan ibadah melalui virtual, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang menyatukan setiap hati kami untuk datang, untuk rindu menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, layakkan kami selalu di hadapan-Mu. Ampun segala salah dosa kami, setiap pelanggaran kami yang membuat hati Tuhan bersedih, yang mengecewakan hati Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Layakkan kami selalu Tuhan, dan ajar kami untuk kami memberikan pengampunan kepada siapapun Tuhan yang menyakiti hati kami. Biarlah Tuhan kami dimampukan untuk mengampuni mereka, untuk memberkati mereka, sama seperti Tuhan mengampuni dan memberkati kami hari ini. Sehingga sukacita yang kami rasakan, itu dapat dirasakan oleh orang banyak. Agar kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Layakkan kami selalu di hadapan-Mu Tuhan, dan ampuni kami atas setiap pelanggaran kami yang mencuri kemuliaan daripada-Mu, kesombongan kami, keegoisan kami, iri hati atau apapun Tuhan yang mencuri kemuliaan nama-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga bentengi hidup kami. Engkau bentengi dimanapun Tuhan kami beribadah saat ini. Engkau bentengi dengan malaikat-Mu Tuhan, penjaga-Mu, agar kami fokus Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Agar kami Tuhan menyerahkan diri kami penuh kepada-Mu. Berdaulatlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar kami selalu dimampukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Atur kami Tuhan, Kau yang pimpin setiap pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus,
Terima kasih, kami berterima kasih juga atas semua pemberian-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas suami, atas orang tua, atas anak, atas saudara yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, agar dimanapun posisi kami berada, kami bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Layakkan kami untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup dan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Janganlah kehendak kami yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita kembali menyanyi dari Kidung Pujian, Firman-Mu berita bagi kakiku. Baik, pemberitaan firman Tuhan bagi kita bersama pada kesempatan sore hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 hingga yang ke-56. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa firman yang hidup, kami bersyukur hingga saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami perempuan-perempuan Kristen-Mu ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya melalui firman yang kami renungkan bersama ini, Tuhan yang membimbing dan menuntun kami, agar jalan hidup kami dapat menjadi jalan hidup yang selalu mengandalkan terang Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami yang menyampaikan dan yang mendengarkan, Tuhan yang memberkati. Amin. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-44 hingga yang ke-56 di bawah dua perikop. Yang pertama pembelaan Stefanus dan yang kedua Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita
dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat sore untuk kita sekalian, Shalom. Pada kesempatan sore hari ini, bagian yang menjadi dasar perenungan bagi kita bersama merupakan bagian di mana suatu cerita panjang ketika Stefanus ditangkap, ia melakukan pembelaan di depan mahkamah agama, dan ketika ia melakukan pembelaan di situ disampaikan tentang perjalanan bapak-bapak leluhur umat Israel. Pada saat itu bagian akhir dari pembelaan Stefanus tercantum dalam nas yang kita bacakan bersama tadi, yaitu bagian ayat 44 hingga yang ke-53. Di situ ia menyampaikan di mana fase demi fase orang-orang Israel itu melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dari bagian pertama pasal 7 kita tahu bahwa cerita panjang ketika dimulainya dari bapak orang beriman yaitu Abraham, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan panjang orang-orang Israel menuju tanah perjanjian. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun itu sangat panjang waktu itu, ketika 40 tahun. Banyak hal yang mereka lewati, banyak hal yang mereka lakukan, bahkan ketika mereka merasa kehidupan mereka tidak tercukupi, makanan mereka atau minuman mereka tidak mereka rasakan untuk memuaskan dahaga mereka. Di situ mereka selalu bersungut-sungut dan mencari Tuhan melalui Musa, dan itu yang mereka lakukan, mereka tidak pernah bersyukur. Kemudian ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka merasakan kasih karunia Tuhan, mereka merasakan berkat yang berkelimpahan, dan ketika mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki pemimpin, mereka menuntut raja. Padahal yang sebenarnya yang menjadi pemimpin bagi mereka adalah Allah itu sendiri, namun mereka menuntut seorang raja untuk memimpin mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga raja pertama bagi orang Israel adalah Saul, kemudian dilanjutkan oleh Daud, dan kemudian Salomo, dan Salomolah yang mendirikan kemah untuk kemuliaan Allah. Allah mengharapkan kemah itu agar mereka dapat selalu mengingat Tuhan. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka memiliki kemah itu, namun mereka tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai umat yang telah dipilih oleh Allah. Betul, mereka menjalankan apa yang harus mereka lakukan. Betul, mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan. Namun, ketika mereka tidak masuk ke dalam kemah Allah atau bait Allah itu, mereka pun menjalankan penyembahan-penyembahan kepada ilah-ilah lain. Itu yang membuat Tuhan kecewa. Kemudian berlanjut
ketika orang-orang Israel ini dengan berbagai hal yang mereka hadapi, mereka semakin bisa dikatakan tidak melakukan dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan pun atau Yesus Kristus pun hadir. Dan ketika para nabi menyampaikan tentang nubuatan-nubuatan akan datangnya Sang Juru Selamat itu, nabi-nabi yang membukakan jalan itu pun menjadi korban. Dan mereka merasa bahwa perbuatan itu yang mereka lakukan itu telah benar. Sehingga pada akhirnya Yesus Kristus pun mati dalam tangan mereka sendiri dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan benar. Itulah yang disampaikan oleh Stefanus dalam pembelaannya pada saat itu. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu benar, dan ketika Stefanus menyampaikan apa yang harusnya ia sampaikan, kita dapat melihat pada ayat yang ke-54. Anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Ketika kita melihat atau membaca nas ini, kita tahu bahwa anggota-anggota Mahkamah Agama itu menyadari apa yang telah mereka lakukan. Dan ketika mereka disadarkan, mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah salah. Namun ketika mereka menutupi kesalahan mereka itu dengan apa yang mereka anggap benar, itu yang membuat mereka tetap bertahan dalam kesalahan mereka. Dan pada saat ini mereka telah memberontak terhadap penyelamatan Tuhan, namun diingatkan oleh Stefanus. Dan kemudian ketika pembelaan ini dilakukan oleh Stefanus, kita dapat melihat pada bagian akhir pasal yang ke-7, Stefanus akhirnya dibunuh di tangan mereka pula. Pada saat ini melalui nas yang diperingatkan bagi kita yang telah kita bacakan bersama, kita kembali diingatkan. Banyak hal dalam kehidupan kita yang terjadi yang kadang-kala membuat kita memberontak terhadap Tuhan. Kita sekalian sebagai perempuan-perempuan Kristen dengan berbagai persoalan hidup, pergumulan masing-masing pribadi, kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan sebagai ibu, kehidupan sebagai seorang istri, banyak hal dan banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Namun pada saat ini, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi bukan menjadi batu loncatan untuk kita memberontak terhadap Tuhan. Alangkah tidak tahu dirinya kita ketika kita diselamatkan, namun penyelamatan itu ditolak oleh kita mentah-mentah. Namun pada saat ini kita diingatkan, kiranya kita sebagai perempuan yang kuat, perempuan Kristen yang selalu menjalankan kehendak Tuhan, agar kita dapat selalu melakukan yang terbaik. Janganlah kita berkeras hati, janganlah kita menjalankan apa yang kita kehendaki, melainkan kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman yang kita renungkan masing-masing pribadi, melalui firman yang kita baca, dan melalui cara hidup yang baik yang perlu kita tunjukkan di dalam nama Tuhan. Pada saat ini, tema yang menjadi dasar untuk kita bersama adalah jangan keras hati. Dan pada saat ini saya mengharapkan kita bersama sebagai perempuan yang kuat, kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kembali kami diingatkan melalui firman Tuhan, agar kami selalu dikuatkan, selalu mengingat Tuhan terlebih dalam kehidupan kami. Kami dapat menjalankan iman kami, percaya kami meskipun pada saat ini kami beribadah secara virtual di rumah kami masing-masing, namun kami percaya kuasa Tuhan melingkupi kami, bukan melalui tempat, melainkan melalui hati dan pikiran yang selalu percaya akan kuasa Tuhan. Di situ kami percaya pula kehadiran Tuhan akan membimbing langkah kami sebagai perempuan-perempuan yang kuat. Pada saat ini ya Tuhan, melalui firman Tuhan, kiranya hidup kami diberkati oleh Tuhan, dan hidup kami memiliki tuntunan yang selalu terarah di dalam nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi ibu-ibu espiper, jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang yang ada di tempat ini.
dalam kehidupan masing-masing pribadi, masing-masing rumah tangga, dalam masing-masing pekerjaan. Kami percaya Tuhan yang melingkupi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang selalu membimbing, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan dalam hari-hari hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Kami percaya ibu-ibu sekalian dapat selalu Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam pelayanan mereka masing-masing pribadi di tiap-tiap rumah tangga. Kami percaya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan dan memampukan mereka untuk menjalani segala sesuatunya dengan penuh rahmat, penuh kasih karunia, dan penuh hikmat. Dan melalui itu iman percaya semakin tumbuh, semakin dikuatkan, terlebih melalui cara hidup yang baik. Mereka dapat melakukan pelayanan yang luar biasa di dalam nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan SPIPER Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang pada saat ini yang dilaksanakan di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19 yang terjadi. Kami percaya Tuhan pun yang melingkupi agar pandemi ini segera berlalu, dan kami percaya kami pun nantinya dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan di gedung gereja Tuhan. Dan melalui ini kami menyadari bahwa kerinduan dalam perkumpulan bersama itu adalah hal yang luar biasa, dan kami akan menghargai perkumpulan-perkumpulan yang kami lakukan di dalam nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, pengharapan masing-masing pribadi, ibu-ibu SPIPER Jemaat Immanuel Kuala Pembuang yang ada di tempat ini, kiranya menjadi ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang selalu mengandalkan Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan, dalam pengharapan kami, pandemi yang terjadi ini kiranya tidak mempengaruhi kesehatan kami dan memampukan agar kami selalu kuat, selalu berpengharapan di dalam nama Tuhan. Terlebih bagi keluarga besar kami masing-masing pribadi, agar Tuhan yang melingkupi dan melindungi sehingga kami selalu sehat, kami dapat menjalani segala sesuatunya dengan baik. Terlebih kami di rumah kami masing-masing dapat selalu menjaga kesehatan. Tuhan yang melingkupi dan memberkati pengharapan kami, firman yang kami dengarkan bersama, kami serahkan dan araskan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, penyertaan Tuhan kami mohonkan dalam kehidupan kami, segala sesuatu yang kami lakukan, kami serahkan dan percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam doa oleh Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada sore hari ini. Syukur atas firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tidak mengeraskan hati. Biarlah kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan setiap keadaan. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 308 ayat 1 dan yang kedua. Kidung Jemaat 308 yang 1 dan yang kedua. Tuhan, Kau bekal Raja hati kami. Baiklah, saatnya kita memberikan persembahan kita. Nas pengantar persembahan dari 1 Tawarik pasal 16 yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
Bawalah persembahan dan masuklah kepada Dia. Dalam sujudlah menyembah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Dan di saat ini kami ingin memberikan Tuhan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang mengujikan Tuhan, agar persembahan kami boleh membawa harum bagi kemuliaan nama-Mu dan juga bagi pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ajarlah kami untuk memberikan diri kami sebagai persembahan hidup dan nyata dan berkenan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita untuk mengantarkan persembahan tadi di Kidung Pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita nyanyikan satu persembahan kita, Kidung Pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. kita dengan berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai selama-lamanya. Amin.